bisa dilakukan setiap saat. Mereka pun harus menyerah pada musim jika kemarau datang. Alhasil, kaum perempuanlah yang menggantikan peran kepala keluarga dalam mencari nafkah. Dan satu tradisi sejak zaman nenek moyang pun menjadi komersil, yakni dengan menjual hasil tenunan mereka. Pendapatannya jelas bergantung pada ramainya kunjungan wisatawan ke Kampung Sade. Kalau misalnya kalau kami banyak itu misalnya 1 bulan dapat 300, dapat penghasilan 1 bulan. Cukup, memang itu pekerjaan kita untuk menghidupi keluarga kita. Uangnya itu kita keluarkan tidak terlalu boros. Kita menghematkan untuk jaga-jaga kalau tamunya agak sepi. Kalau dirunut dari sejarah, keterampilan perempuan suku Sasak sejak menenun merupakan kewajiban yang harus dimiliki sejak zaman dulu. Gadis-gadis Sasak sedini mungkin sudah dikenalkan dengan tenun dan wajib belajar menenun sampai menghasilkan karya yang baik. Kan awalnya tenun ini ketika anak-anak kami seumur umur 3 atau 4, 5 tahun itu, waktu mereka anak-anak, khususnya yang perempuan, belajar menenunnya itu dari ke debong pisang. Jadi mereka belajar dulu bisa, mereka belajar ke penunjang. Mulai dari umur 14 tahun kita belajar dari orang tua. Terus bikin selendang kecil yang ukuran 3 jari. Kalau sudah bisa yang 3 jari, terus agak besar sedikit bisa bikin yang 1 jengkal. Ya, habis itu kalau sudah besar lagi bisa bikin taplak. Ya, baru kita dianggap dewasa kalau sudah bikin taplak meja itu. Syarat bisa menenun bagi perempuan Sasak sama mutlaknya dengan kewajiban mereka untuk bisa memasak. Kalau di kampung saya ini tidak bisa kawin kalau belum bisa menenun. Kalau sudah bisa menenun itu terus bisa kawin, terus bikin kain untuk suami. Sosok perempuan Sasak adalah simbol ibu pelindung bagi keluarga. Dengan bisa menenun, maka mereka akan bisa membuat sendiri selimut bagi suami dan anak-anaknya. Ya, sangat simbolik. Karena dengan begitu, anggota keluarga mereka bisa merasakan kehangatan dari sang bunda. Maka bukan hal yang aneh lagi jika setiap rumah di perkampungan Sasak ini memiliki mesin tenun kuno yang disebut sek-sek ini. Dengan memiliki mesin tenun di rumah, perempuan Sasak tetap bisa bekerja meski hanya di rumah saja. Hal ini erat kaitannya dengan hukum adat yang diperlakukan bagi perempuan Sasak di Kampung Sade. Kalau perempuan di sini tidak boleh keluyuran jauh sampai malam, cuma habis sholat isya. Terus sholat isya itu juga jadi apa itu? Tidak boleh keluar lagi. Hukum atau denda yang berupa material belum ada, cuma hanya berupa teguran. Ya, jadi sebelum mereka itu, setelah maksud saya, jadi kalau ada kata ada perempuan yang mau keluar rumah menjelang maghrib, itu paling tidak dia harus bawa kalau bahasa Sasaknya alut-alut artinya sepotong kayu yang sudah ada apinya, itu yang dia bawa keluar. Jadi dianggap bahwa ini adalah manusia, walaupun sudah ada listrik dan sebagainya, tapi ini merupakan salah satu